Dan ketiga, yang gak akan jauh sekali akan dibahas itu tentang kontribusimu di masa depan. Kontribusi ini gak akan jauh beda dari alasan tujuan kamu S2 itu apa. Jadi sebutin aja, teman-teman misalnya di bidang kesehatan, saya menganalisis tentang bagaimana sih pola hidup sehat di masyarakat. Oh ternyata banyak sekali yang tidak memperhatikannya, sehingga tingkat kerentanan dijangkit penyakit itu sangat tinggi di NTB. Saya kedepannya setelah lulus ingin membangun sebuah komunitas yang mana menyediakan suatu inovasi yang baru, konkretnya itu secara online. Jadi mereka dari masyarakat itu tidak perlu lagi harus pergi ke puskesmas hanya untuk mengetahui informasi tersebut, tapi dia cukup mengklik beberapa aplikasi dan itu bisa diterapkan. Nah, salah satunya saya untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya, mengoptimalkan, menganalisis apakah ini efektif atau tidak, itu melalui S2 ini. Jadi kembali lagi, melalui S2 ini saya juga ketika di interview, jadi gambarannya mau di masa depan setelah S2 ini apa, saya bilang aja saya memiliki 2 target. Itu misalnya teman-teman bisa bilang kayak gitu, karena saya ingin menjadi seorang educator, jadi pendidik sebagai dosen, karena di sana peran penting seorang pendidik itu ketika berikan input kepada mahasiswanya, harus melakukan penelitian yang bisa membangun pertanyaan itu sendiri. Saya bilang bahwa saya memang berniat untuk melakukan penelitian saya pulang nanti, dan penelitian itu tidak akan saya bisa dapatkan detail jika saya tidak S2. Yang kedua itu saya memiliki sebuah areal yang nantinya saya bisa usahakan untuk pertanian kota. Jadi saya ingin menggali lebih informasi tentang bagaimana sistem pertanian di negara tujuan saya itu mengembangkan pertanian kota ini. Saya akan menginvestasikan penghasilan saya sebagai dosen misalnya itu untuk di bidang pertanian kota ini. Untuk jangka panjangnya saya berharap akan memiliki suatu usaha sendiri di dalam satu gedung. Saya sampai gambar detail gitu ya, karena saat itu optimis gitu ya, saya benar-benar ingin sekali membangun pertanian kota itu. Memang lengkap dengan beberapa gedung itu sudah saya pikirkan. Oh ini nanti ada daerah untuk pertanian kotanya, di sini nanti ada gedung, ada lantai pertama itu untuk kursus atau pemberitahuan bagaimana cara berbudidaya, sharing session gitu. Lantai 2 saya daerah untuk penelitian, mini lab untuk menemukan bibit-bibit unggul atau bagaimana cara formulasi dari pestisida yang mungkin berefek untuk pencegahan hama di lapangan. Kemudian lantai 3 hasil produksi diproduksi di sana, dikemas di sana, dilakukan pengolahannya di sana, dan di rooftop dari building saya itu saya full untuk pertanian kotanya. Jadi sampai sejauh itu saya memikirkan. Tentu sekali lagi akan sulit saya bisa dapatkan ketika saya tidak berkuliah. Nah, dalam membangunnya itu saya juga butuh seseorang mentor. Jadi teman-teman buat gambarannya seperti itu. Bahkan kalau perlu teman-teman misalnya yang di bidang kesehatan mau memberikan sosialisasi gratis gitu setiap 1 bulan sekali aja. Di satu daerahnya saya memiliki goals 50% tidak lagi terjangkit penyakit A misalnya gitu. Dan yang terakhir, efeknya terhadap NTP jangan lupa ya disebutin. Misalnya di saya nih ya, di pertanian kota ini tentu akan menarik simpati orang-orang daerah luar yang mau berkunjung. Nah di sana pendapatan daerah akan masuk. Kedua, NTB itu juga akan terkenal dengan halal tourismnya. Jadi di sana saya menyajikan sebuah restoran misalnya, akan membangun citra dari NTB itu sendiri, dan yang dilihat pasti bukan siapa saya, tapi dari daerah mana saya berasal. Jadi ya begitu untuk yang paling inti ya dari sesi wawancara apapun itu, khususnya yang di LPPH.